Selamat sore, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Kristiana Rini Suharsih. Saya mendampingi kelompok Suara Lare sejak tahun 2009. Dan saya memang salah satu pendiri dari kelompok Suara Lare ini yang berkiprah dalam seni musik tradisional gamelan. Kelompok Suara Lare itu berdiri pada tanggal 19 Maret tahun 2009 dan saya salah satu pendiri dari Suara Lare ini. Mengapa kami mendirikan Suara Lare? Karena keprihatinan kami melihat perkembangan teknologi dan informatika yang semakin pesat, sehingga kami khawatir kalau budaya Jawa ini akan musnah terlindas oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu kami mengajak anak-anak terutama yang usia SD untuk mengenal budaya Jawa terutama dalam seni karawitan atau gamelan. Utamanya itu dulu. Jadi dari keprihatinan itu kemudian saya mengumpulkan anak-anak usia SD yang sering ikut PIA, karena dulu saya juga pendamping PIA. Anak-anak itu kemudian saya undang untuk ikut latihan menabuh gamelan. Awalnya seperti itu, dan waktu itu memang banyak, pertama kali yang datang itu juga sekitar 20 anak. Kemudian kami latihan bersama seminggu sekali, kadang di sini di Bebono ini, kadang juga di Gereja Santo Yusuf Paduan. Nah, pada hari Senin, tiap hari Senin sore jam 4 sampai jam setengah 6, dan kami bersyukur karena orang tua mereka juga mendukung kegiatan ini, karena mereka juga merasa wah ini kegiatan positif, dan anak-anak merasa senang dan sangat antusias untuk mengikuti latihan itu. Jadi bermula dari itu, kemudian setelah mereka mulai fasih menabuh gamelan, karena masing-masing alat instrumen gamelan itu beda-beda cara menabuhnya. Awalnya memang kami perkenalkan dengan lagu-lagu dolanan seperti Suwe Ora Jamu, terus Bang Bang Wis Raino, terus Tropong Bang, kemudian lagu-lagu dolanan anak. Setelah mereka terampil memainkan irama-irama yang mudah, itu irama alancaran. Kemudian sebagian kami pisah untuk menyanyikan. Jadi sementara anak-anak yang nabuh itu nabuh, ada kelompok yang belajar menyanyi. Misalnya jaranan, udah mulai musik gamelan, kemudian yang nyanyi mulai masuk vokal. Jadi istilahnya soran vokal, soran vokal, soran vokal, begitu. Beberapa lagu itu kami latihkan, dan pada waktu itu ternyata ada tawaran untuk mengikuti Festival Gamelan Anak awal tahun 2010. Itu kami sudah mengikuti Festival Gamelan Anak waktu itu di Gereja Kristus Raja Baciro. Dan itu lagu pokoknya, lagu wajibnya itu adalah Dak Sawang Mareming Ati. Nah, ini instrumen ini sangat sulit ya garapannya, karena ada soran dulu yang sungguh sangat sulit, tetapi puji Tuhan akhirnya mereka bisa ya. Akhirnya mereka bisa, kemudian vokalnya juga mengikuti. Kemudian kami sungguh-sungguh mengikuti festival gamelan anak gerejani yang pertama itu di Gereja Kristus Raja Baciro. Meskipun pada waktu itu kami tidak mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik, tetapi kami membesarkan hati anak-anak bahwa menang kalah tidak masalah, tetapi pengalaman itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan mereka tetap semangat untuk latihan. Kemudian setelah itu ada tawaran juga untuk pentas di ulang tahun gereja Pugeran. Kalau itu pada waktu itu Romo Fransiskus Saverius Wiono Suwargi masih ngasta di Pugeran, dan memang mengharapkan ada lagu-lagu dolanan yang dimainkan untuk menyambut ulang tahun gereja Pugeran waktu itu. Nah, kami juga tampil waktu itu dengan 5 lagu medley, kemudian
selain penabuh, ada penari dan ada penyanyi. Dan ini dikolaborasikan dan ternyata hasilnya juga lumayan bagus. Artinya mendapat apresiasi dari para hadirin yang menonton waktu itu. Kemudian dari perkembangan itu ternyata ada permintaan juga dari TVRI Yogyakarta untuk bisa mengisi acara selingan dalam acara Gabusan apa ya waktu itu, karena sudah sekian tahun yang lalu saya lupa nama acaranya itu. Citra Jogja. Jadi anak-anak menjadi memberikan selingan pada waktu ada panel diskusi tentang topik yang sudah ditentukan itu. Dan itu mereka juga senang sekali ya, karena dengan tampil di TVRI mereka senang dapat fasilitas, artinya bisa melihat bagaimana toh rekaman di TVRI dan sebagainya ya. Dan itu pengalaman yang sungguh sangat berharga. Dan bermula dari itu juga beberapa anak ternyata diminta untuk main film. Nah, itu juga sesuatu yang sungguh luar biasa bagi pengalaman bagi kami. Beberapa anak itu diminta untuk main film dengan judul, lupa judulnya, maaf. Tapi pada waktu itu memang beberapa ikut main, dan lokasi syutingnya itu di Krebet Bangunjiwo. Dari beberapa tampilan-tampilan itu ternyata sungguh menjadi semangat bagi kami untuk terus maju. Dan beberapa kali juga kami ikut bukan festival ya, tapi pentas suran. Jadi di Padepokan Prasetyo di Dusun Diwak Sumber Muntilan itu ada acara buka dan tutup bulan Suro. Nah, pada waktu buka bulan Suro itu anak-anak Suara Lare juga diminta untuk tampil ke sana, difasilitasi transportasinya, kemudian di sana juga diberikan kesempatan untuk tampil. Nah, di situ sungguh-sungguh suatu yang luar biasa karena kami bisa juga tampil di sana dan melihat bagaimana mereka itu juga nguri-nguri budaya Jawa ini dengan sangat bagus. Itu pada malam 1 Suro. Kemudian pada tutup suran itu juga ada acara yang kami juga bisa mengikuti. Kemudian beberapa kali kami mengikuti yang disebut dengan Festival Seni Gerejani di Universitas Sanata Dharma. Beberapa kali kami mengikuti. Kemudian juga beberapa kali kami ikut mengiringi misa baik di gereja Padokan, di gereja Pugeran, kemudian pernah juga di gereja Ganjuran ya. Kemudian juga pernah tampil di Desa Tirtonirmolo. Nah, ini juga sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami karena pemerintah setempat juga memberi kesempatan kepada kami untuk bisa tampil. Itu kegiatan-kegiatan, dan sampai sekarang ini tahun 2000 sebelum pandemi itu kami masih aktif latihan. Tetapi selama pandemi memang kami menghentikan latihan karena kami juga takut demi keamanan anak-anak dan sebagainya. Dan sampai sekarang ini Suara Lare itu sudah mempunyai 4 angkatan. Angkatan pertama itu angkatannya Mas Wegik, Mas Vivi, Mas Leo, yang kemarin tugas mengiringi pada tanggal 13 November di Gereja Santo Yusuf Paduan. Dan sampai sekarang sudah ada 4 angkatan, dan sewaktu-waktu diperlukan itu kami tinggal memanggil mau yang angkatan berapa ya mau dipakai untuk mengiringi itu. Kalau misalnya pentas itu dipersani atau dihadiri oleh banyak orang, maka kami juga akan memanggil angkatan yang lebih, angkatan pertama, angkatan kedua yang sudah lebih mahir sehingga pantas disuguhke dayoh begitu ya. Nah, kemudian karena ada pandemi, kami memang meniadakan semua latihan. Tetapi kami merencanakan tetap akan mulai latihan lagi setelah suasana menjadi aman. Kami berharap semoga Suara Lare ini tetap eksis
Dan kami juga berharap kaum muda, lebih-lebih OMK Santo Yusuf Padokan bisa melanjutkan estafet ini. Mereka sebagian besar juga anggota Suara Lare. Nanti kami berharap juga mereka bisa membimbing adik-adiknya untuk tetap mencintai budaya Jawa ini, lebih-lebih seni karawitan atau gamelan. Karena orang-orang asing pun mereka tertarik kepada seni gamelan ini. Nah, kalau kita yang memilikinya tidak bisa mencintai, alangkah sayangnya. Sehingga kami memang sangat berharap semoga kedepannya itu banyak anak-anak muda yang bisa membantu kami melatih adik-adiknya begitu. Dan kami tetap berharap juga semoga tetap eksis sampai kapanpun, sehingga ada momen atau kenangan tertentu bahwa oh ternyata di Gereja Santo Yusuf wilayah Padokan itu memiliki kelompok Suara Lare yang handal, yang sudah berdiri sejak tahun 2009 sampai saat ini masih eksis, dan semoga tetap eksis sampai selanjutnya, sampai kapanpun, selama-lamanya. Amin. Nama saya Film Helena Purginting. Saya di Suara Lare itu merangkap ya Mas ya, sebagai pendorong anak-anak, terus sebagai konsumsi juga bendahara, juga sebagai pencatat sekretaris. Jadi itu merangkap sebagian dalam program Suara Lare itu. Jadi kalau Ibu Rini itu aktif itu untuk mendampingi anak-anak. Jadi untuk mengasih semangat anak-anak itu ya saya sendiri. Nah, jadi semua merangkap saya mendampingi Suara Lare itu. Saya bisa masuk ke Suara Lare itu dan mencintai segamelan itu pertama kali itu karena anak saya ikut dalam gamel itu pada periode pertama. Jadi sebenarnya pertama itu saya mendampingi anak. Setelah itu saya sama Romo Wiono itu disuruh sekalian mendampingi, dan saya juga memang tertarik setelah mendengar gamelan itu karena anak saya suka. Terus itu juga ada keturunan dari Simbah Kakungnya. Jadi memang itu yang pertama kali yang menarik bagi saya. Terus mereka itu juga senang. Kami bimbing itu mereka itu suka sekali. Jadi tanpa saya dan Bu Rini itu mereka itu semangatnya nggak ada. Jadi saya juga sebagai pendamping ikut merasakan bahwa saya juga harus ambil alih biar Suara Lare itu bisa maju terus mencintai budayanya sendiri. Padahal saya sendiri bukan asli orang Jawa, tapi saya suka dengan ini. Semoga Suara Lare tetap eksis, maju terus, dan bagi kakak-kakaknya yang angkatan pertama itu harus mendampingi adik-adiknya yang baru mulai belajar. Jadi ini udah ada 3 periode. Yang pertama itu memang sudah pinter-pinter semua, sudah bisa pentas di mana-mana, bahkan bisa mendapatkan juara. Bahkan Suara Lare itu juga pernah juara gamel di tingkat kota. Juara pertama nggih. DIY. Terus dalam ini tingkat nasional ini juga bisa dikatakan bisa yang kendangnya. Jadi semoga kakak-kakaknya bisa mendampingi adik-adiknya, jangan jenuh, cintai budaya sendiri, jangan mencintai budaya orang lain. Saya Isodorus Nafik Santoso, biasa dipanggil Wegik. Saya salah satu generasi pertama sih di Suara Lare. Awal ikut tuh dulu sebenarnya ada pengumuman kalau nggak salah di lingkungan. Kalau dulu masih sama almarhum Romo Wiono. Betul. Sama almarhum Romo Wiono tuh Romo Wiono mau ngadain latihan gamelan khusus buat anak-anak ya, karena pengennya kan di gendeng gerejaan itu ada penerus gitu. Terus pertama sih sebenarnya saya nggak terlalu tertarik jujur aja pertama kali, karena di waktu itu juga agak dipaksa sih sama ibu sama almarhum bapak dulu buat coba latihan gamelan gitu. Terus ya udah aku waktu itu kalau nggak salah latihan pertama tuh
sore di gereja Padokan Betul, sama sore. Romo Yono. Dulu Romo Yono masih naik jeep itu sih. Kalau nggak masih naik jeep itu. Iya, tahun 2009. Terus latihan, ternyata latihan pertama tuh wah ternyata alunan gamelan tuh beda, feel-nya tuh beda sama musik-musik apa ya, musik-musik mungkin kayak piano, gitar ya, itu kayak feel-nya langsung enak ya ternyata. Terus dari situlah aku juga tertarik sama yang namanya gamelan, yang akhirnya juga dari Swara Lare ini pun nuntun aku buat masuk ke SMKI Jogja ambil karawitan gitu. Jadi emang Swara Lare ini ya cikal bakal banget sih buat aku, kayak berkesan kayak gitu. Kalau sepanjang pokoknya dari 2009 awal Swara Lare aku ikut Swara Lare sih, baru ikut bisa dikatakan baru ikut lomba itu kayaknya 2010 betul itu ya. kayaknya. Tapi lupa sih pertama kali lomba itu di mana. Yang dulu tuh yang paling tak inget tuh sepanjang 2010 tuh pernah ikut lomba tuh nggak pernah juara. Di situ ada kayak titik jenuh sih, kok latihan terus ngeluh lomba atau juara atau ada titik jenuh di sini sebenarnya. Tapi terus ternyata yang dicari itu bukan masalah trofi atau uang juaranya itu, tapi ternyata dari situ tuh mental teman-teman Swara Lare waktu itu anak-anak tuh kebentuk, yang akhirnya malah sampai berani maju ke Sekar Geni ya itu. Ya, Sekar betul. Geni itu lomba Seni karawitan gerejane. Nah, Iya. tapi tarafnya tuh lebih ke dewasa waktu itu ya. Iya betul. Iya. Jadi kelompok Swara Lare itu paling kecil-kecil, imut-imut sendiri. Anak-anak SD tapi lamanya tuh para ya ada yang kuliah, ada yang kerja. Jadi di situ kayak orang-orang yang melihat Swara Lare di Sekar Geni kok, cah cilik kok wani tanding nih, kok wani maju gitu. Ternyata di situ teman-teman tuh udah nggak mikir kayak gitu, yang penting yaudah aku maju aja, kita cari pengalaman, kita belajar dari grup-grup karawitan yang lain kayak gitu. Akhirnya ya dari situ sih teman-teman etel aja buat malnya. Dari itu kayak nabuh di gereja atau di kampung-kampung kayak gitu, teman-teman pertama kali pentas naik ke panggung tuh udah biasa pede, ya. biasa kayak gitu. Sip ya. Akhirnya ya udah pada pede aja kayak gitu. Terus di tahun itu juga kan kita mengikuti festival gamelan anak di JEC. Ya, itu yang mengadakan kan Dinas Kebudayaan DIY. Nah, di situ itu kita mendapat juara. Nah, itu yang jadi lebih semangat lagi ya. Terus berkelanjutan di UGM juga dapat ya Kak? Iya, di UGM, di Fakultas Ilmu Budaya. Betul, di FEB itu terus lanjut titik puncaknya tuh kayaknya pas museum sama museum ya. Museum Pendidikan Indonesia di di UNY itu ya. Itu pernah juga. Kita mendapat penghargaan itu. Paling berkesan kayaknya tuh malah di Pugeran. Itu juara umum. Juara umum betul. Karena ya udah jerih payah sih, udah dari 2009 nabung pengalaman. Iya, ya, betul. Buahnya hasilnya tuh di Pugeran itu sebenarnya paling top ya. Yang paling teman-teman pada seneng Pak. Seneng Soalnya banget. pengumumannya kan pertama kayaknya 1 2 3 harapan bola kok Swara Lare nggak ada ya, kita gagal lagi Pak ya. Ternyata ada juara umum di situ, Swara disebut Lare terakhir ya. Surprise gitu. Surprise ya, itu seneng ya. akhirnya seneng Ya, gitu. syukurlah. Ya akhirnya Swara Lare ini juga dikenal juga, makanya dampaknya itu bukan cuma di gereja aja sih, tapi juga di masyarakat umum. Itu teman-teman di desa-desa ya khususnya Jogolan Lor sih, itu akhirnya ya pada tertarik buat ikut gamelan, buat nabuh gamelan, guru-guru kebudayaan kayak Ya, gitu. betul. Nah, dari itu juga akhirnya Swara Lare laris di Jogja TV kayak gitu, di TVRI. TVRI, Jadi, Jogja teman-teman TV. bisa ngerasain carane siaran tuh kayak gini tuh. Kan ternyata ya adem ya di studio tuh kayak gitu. Harus di make up dan lain sebagainya. Pengalaman di syuting ya. ya. Di syuting kayak gitu. Seperti itu ya. Seneng sih, jadi ya seneng bisa masuk TV ya biarpun cuma lokalan kayak gitu. Pengalaman luar biasa sih kayak gitu. Ya mungkin merasakan suka duka nggak selama latihan. Misalnya
kok pernah tidak komplit itu teman-teman juga ya. sering sih ya, ada beda pendapat juga. Itu pengennya nabu ini, yang ini pengennya nabu ini sih bae, atau nabu yang ini pengennya biasa tapi satunya pengen dibuat garapan kayak gitu. Gitu Sering ya. ada crash sih. Iya. Ya suka dukanya banyak ya, anak kecil sih. Iya betul. Ada maunya. Masih belum bisa mengalah ya. Belum bisa mengalah, terus latihan juga masih pengennya ya sak geleme dhewe gitu semaunya. Terus ya kayak mau latihan disusul termasuk saya. Jadi ya anaknya agak susah sih, makanya kan anak seumur SD itu kan masih banyak mungkin kegiatan di luar juga. Pengennya kan bebas, nggak terlalu diatur gitu. Waktu itu latihan pun ya itu sampai disusul Brini ke rumah Dipetok. ya buat ikut latihan. Ya itu suatu proses sih sebenarnya, nggak salah juga, karena mungkin generasi sekarang juga bakalan ngerasain kayak gitu. Setiap generasi mengalami kayak gitu sih, menurutku wajar. Anak kecil Masih wajar ya. masih wajar. Nah, untung ya pendampingnya, gurunya itu baik hati. Iya. Bukan masalahnya kalau tidak lengkap kan nggak bisa bunyi, makanya saya ngalahi untuk metuk dan sebagainya seperti itu. Kemudian waktu itu kan ada giliran ya dari semua teman-teman itu, giliran untuk membawa konsumsi. Nah itu bagaimana? Ya, gotong royong sih sebenarnya, kayak modelnya gotong royong gitu. Jadi apa ya, setiap latihan tuh teman-teman digilir buat misalnya si A latihan hari Selasa, kamu nanti yang konsumsi ya, terus selanjutnya jadi kayak ada di jadwal juga sih. Selain itu juga waktu itu tetap ngisi uang kas ya, uang kas ya buat kegiatan kita sendiri sih, kalau saya bilang dari kita untuk kita oleh kita gitu. Iya betul. Kita pernah refreshing renang di mana itu, daerah Kalasan ya, pernah tuh? Iya. Di Galuh, ya di Galuh, di sana pernah renang bersama-sama refreshing. Pernah juga nginep di rumahnya Romo Wiono ya. Di daerah mana? Di Kalasan ya. Itu nabu sih sama merayakan imamat kalau nggak salah. Ulang tahun imamat. Terus sore-sore bakar-bakar. Sampai tahun baru inget aku itu. Sampai tahun baru betul. Kan di rumah Romo Wiono. Iya. Itu ya asik bakar juga pisang. Sih. Terus cari keong di sawah, dimasak tongseng. Seperti itu. Asik sih itu, asik. Ternyata asik ya. Asik pokoknya. Iya. Ternyata dapat kayak gitu tuh dari Sorolare. Syukurlah kalau ada manfaatnya ya. Banyak banget. Banyak banget manfaatnya dirasakan ya. Nah, bagaimana kamu akan mengajak adik-adik untuk ikut Sorolare? Apa enggak itu? Ya jelas, tetap Sorolare harus tetap ada, terus berkelanjutan juga dari generasi ke generasi. Mungkin adik-adik kalau mau ikut masuk ke komunitas Gending Sorolare, mungkin nanti bisa juga hubungi Bu Rini atau Bu Willem, itu salah satu yang dampingi Sorolare. Nanti tinggal datang aja sih. Kalau latihan di mana ya? Di Gereja Paduan. Di Gereja Paduan, nanti bisa ke Gereja Paduan langsung ikut latihan. Jadwalnya mungkin kalau sekarang belum tahu ya, soalnya habis pandemi ini kan dua belum pernah latihan, 2 abad nggak ketemu. Nggak ketemu. Kemungkinan tetap hari Senin jam 4 ya, jam 4 sore. Terus paling 1 jam atau 1,5 jam selesai. Mungkin nggak gitu adik-adik, kalau pengen ikut ya pengalamannya bakalan seru sih kalau kalian pengen bisa ikut ke Sorolare gitu. Ya contohnya saya. Pokoknya asik, nambah teman juga, bisa nambah relasi di luar juga kayak gitu. Kalian juga kalau ikut lomba gitu bisa belajar banyak sih, cuma bukan masalah juaranya aja, tapi banyak hal yang bisa didapetin sih, bukan cuma cara nabuh gamelan itu kayak gimana gitu. Gitu aja sih adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Ya.